dilahirkan menjadi Yesus. Gitu loh. Iya, berarti yes kan yang menjadikan Maria hamil ini siapa? Roh Kudus kan? Ya, karena Roh Kudus masuk ke dalam Nah, rahimnya. iya Roh Kudus kan. Nah, yang menjadikan Maria hamil adalah Roh Kudus, berarti Yesus gak maha kuasa dong. Kok gitu? Terus yang lahir Buktinya dia tidak mampu menjadikan Maria hamil, berarti Yesus gak maha Iya, kuasa iya. dong. Roh Kudus Berarti yang Yesus masuk bukan ke- Tuhan dong. Roh Kudus yang masuk ke dalam rahimnya Bunda Maria. Iya, aku iyakan loh, ya Allah. Iya, Roh Kudus kan yang masuk ke dalam rahim Maria kan? Iya kan? Pokoknya Betul? udah dia Kak. Boleh aku tanya sesuatu? Iya, dengerin, baik. Yang di dalam kandungan Maria itu Roh Kudus kan? Iya kan? Ya. Nah, bukan Yesus, berarti yang menjadikan Maria hamil Roh Kudus. Ya karena Roh Kudus masuk ke dalam rahimnya Iya, makanya iya. dia hamil. Berarti bukan Yesus kan yang menjadikan Maria hamil, bukan Yesus kan? Belum ada Yesus kala itu ketika dia Iya, dilahirkan. belum ada Yesus. Berarti Yesus gak maha kuasa kan? Yesus bukan Tuhan kan? Lalu, terus yang Roh Ya. Kudus masuk ke dalam Bunda Maria itu. Berarti Yesus bukan Tuhan dong. Berarti Yesus bukan Tuhan dong, ya kan? Lah, Kan udah jelas penjelasan saya itu Kak. Roh Kudus masuk ke dalam rahimnya Maria, lalu hamil, terus dia melahirkan, disebut nama Yesus. ya, berarti bukan Yesus yang menjadikan Maria hamil kan? Bukan kan? Ya, sebenarnya aku Astagfirullahaladzim. itu hubungan itu Iya, gitu bukan. ya. Bang, saya udah iyakan loh omonganmu. Tapi kenapa kamu susah kali mengiyakan omonganku? Dengerin, berarti bukan Yesus kan yang menjadikan Maria hamil kan? Oh ya, bukan, ya udah. Oke. Bukan. Nah, berarti Yesus bukan Tuhan dong. Oke. Jadi Berarti Yesus bukan Tuhan dong. Oke, kalau kakak menganggap Yesus Tuhan, menganggap Yesus bukan Tuhan, Bukan. oke. Ya, jadi bagi kita Kristen, kita menganggapnya Tuhan. Jadi izinkan saya bertanya satu hal, Kak. Boleh? Ya, silakan. Oke, baik. Kalau seandainya apa namanya, Yesus bukan Tuhan menurut kakak, lalu Menurut Bible, menurut aku. Menurut Bible, jangan fitnah. Menurut Bible, bukan aku. menurut Bible Yesus Tuhan, bro. Di mana datanya Dan Yesus tunggal mengatakan di dia sana Tuhan dalam tidak Bible? ditentukan. Di mana datanya di dalam Bible Yesus mengatakan dia Tuhan? Di mana? Oke, Mbak. Ya. saya tanya, Tritunggal Tuhan tak? Di mana Tritunggal di Tuhan gak usah tak? lari ke Tritunggal, gak usah lari ke Tritunggal. Di mana datanya Yesus mengatakan dirinya Tuhan dalam Bible? Di mana? Kau tuh, Oke, kau lo baik. tadi bilang, tadi kau bilang Yesus Tuhan dalam Bible. Nah, di mana datanya Yesus mengatakan dirinya Tuhan dalam Bible? Oke lah, nantilah kita bahas itu. Biarkan saya bertanya dulu. Kok Boleh ya? nanti? Nanti pula. Ya, biarkan saya bertanya dulu. Yaudah lah, apa Masa nanya nggak lah. jah- Jangan. Udah nanya. Oke, ya. Jadi kalau seandainya Yesus bukan Tuhan ya, nah, lalu yang kalian maksud Allah yang esa itu seperti apa wujudnya dan bentuknya? Apakah dia tidak bisa digambarkan sama sekali? Iblis ya, dicatat ya, iblis saja juga tidak bisa kita lihat loh, tapi bisa digambarkan. Lalu bagaimana dengan Allah? Nggak bisa digambarkan, coba. Bisa nggak kakak memberikan kita suatu gambaran mengenai hal itu, Kak? Saya sayang kali kau ya dek ya. Yes. Sebelum kau bertanya kayak gitu, kau baca dulu Bible-mu dek. Sayang kali. Kau tanya bagaimana Allah kami yang tidak kelihatan, karena iblis juga tidak kelihatan. Lalu bagaimana dengan Tuhannya Yesus? Tuhannya Yesus juga tidak kelihatan. Tuhannya Yesus bukan Yesus. Lalu bagaimana Oke. Bapak?
Bapak itu bapaknya Yesus, Tuhannya Yesus juga tidak kelihatan sebagaimana tertulis dalam Yohanes 5:37. Jangankan rupanya, wajahnya pun tidak terdengar, kata Yesus. Jadi kalau kau mau kasih pertanyaan, setidaknya kau pahami dulu Bibelmu, kau pelajari dulu Bibelmu, kau baca. Oke, baik. Bagaimana aku mau menjelaskan Allah kepadamu dengan bagaimana aku mau menjelaskan Allah kepadamu sebagaimana kau juga tidak bisa menjelaskan Tuhannya Yesus. Kau juga tidak bisa menjelaskan bapaknya si Yesus ini bagaimana sosoknya. Lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Oke. Menurut kakak, mana yang harus mau kita benarkan? Injil yang ada di dalam Alkitab kah atau Injil yang ada di dalam Al-Quran? Injil yang ada di dalam Alkitab atau Injil di dalam Al-Quran tentang Isa? Mana yang mau kita benarkan di antaranya, Kak? Astagfirullahaladzim. Memang longor-longor kali deh. Mana Injil deh? Injil mana? Oke. Mana Injil? Al-Anbiya 91 itu Injil tentang Isa atau bukan? Dalam Bible-mu mana Injil deh? Mana Injil? Makanya kau belajar dulu kalau mau bertanya. Perjanjian baru itu Injil itu artinya kabar gembira. Perjanjian baru Injil. Mana datanya perjanjian baru itu adalah Injil? Di mana datanya? Ya itu. Di mana datanya? Mana? Tunjukkan salah satu. Mana? Data yang sebutkan satu data bahwa perjanjian baru adalah Injil dari Yesus. Mana? Mana? Injil dari Yesus. Kau kalau mau bertanya deh, jadi saranku ya, mana toko masuk koma-koma lain, belajar dulu. Jadi supaya kau ngasih pertanyaan nggak mempermalukan diri sendiri. Enggak, begini Kak. Kenapa saya yakin kalau perjanjian baru itu adalah Injil? Di sana semua murid-murid Yesus sudah disebut nama mereka secara rinci. Terus itu yang tentang Isa di dalam Al-Quran satu pun nama murid Yesus tak ada di sana. Udah lama aku cari-cari tak dapat itu dalam Al-Quran. Lagian Al-Quran yang bilang Al-Quran itu Injil siapa? Bapak rumah sulako gak sanggup aku gak ada bidang yang bilang Al-Quran itu Injil siapa? ayat makanya aku tanya Injil mana deh, makanya aku tanya mana Injil, siapa yang bilang Al-Quran itu Injil siapa? Ayat siapa? Ayat Al-Anbiya 91 itu Injil tentang Isa atau bukan Kak? Apa isinya? Baca apa isinya? Pokoknya saya lah cuma nanya kayak gitu. Baca dulu apa isinya. Apa sih ya? Nggak bisa Apa baca isinya? Injil itu diturunkan di zaman Nabi Isa. Tapi Al-Quran itu bukan Injil. Udah. Jadi kamu tuh sebelum bertanya deh, saranku supaya tidak mempermalukan diri sendiri. Dari tadi pertanyaanmu kacau balau. Ya, tanya tentang Allah, tapi kau lupa bahwa Tuhannya Yesus juga tidak kelihatan. Kau bilang pula Al-Quran Injil. Sejak kapan Al-Quran itu Injil? Injil itu diturunkan di zaman Nabi Isa. Oh gitu. Berarti, ya, bukan Al-Quran itu yang Injil. Di dalam Al-Quran nggak ada berisi Injil ya, nggak ada Injil di dalamnya. Ya. Bukan, astagfirullah, dalam Al-Quran. Al-Quran itu bukan Injil, bukan tidak ada isi Injil itu kan itu adalah perkataan-perkataan daripada Allah. Nah di Al-Quran itu namanya Al-Quran, tapi itu semuanya firman Allah. Begitu juga Injil juga firman Allah, tapi Al-Quran bukan Injil. Karena yang namanya Injil itu diturunkan di zaman Nabi Isa. Jadi jangan kau bilang berarti di dalam Al-Quran itu nggak ada Injil.
bahasanya yang berbeda. Injil adalah perkataan Allah juga, Al-Quran juga perkataan Allah. Itu cuma namanya beda. Injil diturunkan di zaman Nabi Isa, yaitu kitab suci ya. Kitab suci di zaman Nabi Isa namanya Injil. Kitab suci di zamannya Nabi Muhammad namanya Al-Quran. Tapi sama-sama firman daripada Allah. Jadi jangan kau bilang Al-Quran itu gak ada Injil ya. Siapa bilang? Injil itu adalah kitab suci, nama kitab suci daripada Nabi Isa. Injil dan Al-Quran sama-sama perkataan Allah. Tapi Injilnya udah gak ada. Gitu. Oh gitu. Berarti Injilnya nggak ada ya? Injil yang jadi Injil kan artinya kabar gembira. Jadi yang menjadi kabar gembira. Di mana adanya Injil kabar gembira? Injil definisi Injil apa Kak? Di mana artinya Injil kabar gembira itu? Mendata lah. Dari tadi kok nggak ada data aja, asal ngomong aja. Di Google Kak. Sama halnya dengan perjanjian baru yang kamu sebutkan tadi, itu juga bukan Injil. Perjanjian baru adalah karangan Yohanes, karangan Lukas. Makanya nih dek ya, makanya ya sesama Matius, sesama Lukas, sesama Yohanes itu kontradiksi. Jadi Bible perjanjian baru itu pun bukan Injil. Itu adalah karangan daripada Yohanes, karangan Lukas. Tuh. Pak, tak masalah. Jadi apakah benar saudara kita yang Muslim mengatakan? Kok bawa negara kok dek? Enggak, kok bawa negara, jangan bawa negara lah dek. Aku kalau bawa negara gak tega ku. Ya saya nggak ada bawa negara Kak, mana ada bisa. Tadi negara kita negara Muslim kayak gitu ngomongnya. jangan bawa negara, nggak boleh. Gini Kak. Nah kau barusan bisa kuulang loh omongannya, omongan kamu tuh terekam deh, bisa diulangi. Kok nggak ada tahu tadi bawa negara? Kayak tahu lagi nih ya. Oke, coba. Nih, ini agak-agak segini. Oh ya. Injil kabar gembira. Injil definisi Injil apa Kak? Kamu gimana artinya Injil kabar gembira itu? Mendata lah. Ini kerekam loh deh. Ya silakan. Sama halnya dengan perjanjian baru yang kamu sebutkan tadi, itu juga bukan Injil. Perjanjian baru adalah karangan Yohanes, karangan Lukas. Makanya nih dek ya, makanya ya sesama Matius, sesama Lukas, sesama Yohanes itu kontradiksi. Jadi Bible perjanjian baru itu pun bukan Injil. Itu adalah karangan daripada Yohanes, karangan Lukas. Tuh. Pak, tak masalah. Jadi apakah benar saudara kita yang atau bawa negara? Baluat. Kok nggak ngaku? Jadi kamu jangan berbohong deh. Ini kerekam, ini bisa diulang. Nggak ada pula bawa negara. Telingaku masih bagus. Aku nggak tengkian kayak kau. Minta maaf dulu. Kamu udah mau fitnah saya. Minta maaf dulu. Maafin saya. Minta maaf dulu. Oke, lanjut. Lanjut. Ya, saya lanjut. Ya, itu saudara-saudara kita, narasi-narasi saudara kita yang Muslim mengatakan Al-Quran itu menceritakan segala sesuatu. Apakah itu benarkah? Menceritakan segala sesuatu gimana dek? Saya nggak ada bilang gitu dek. Narasi-narasi saudara kita yang Muslim ada banyak kok benar itu. Jangan bawa orang lain deh. Jangan bawa orang lain. Ini urusan kamu sama saya. Aku tidak tahu sebagaimana saudara imanku bicara kepadamu. Udah. Dan saya tidak mau membawa orang lain dalam diskusi ini. Kalau kamu nggak terima dengan perkataan saudara iman saya, yang mana orangnya, silakan kamu masuk roomnya. Jangan bahas di sini. Oke, gitu. Baik, sama-sama. Sama-sama. Oke. Jadi itu yang riwayat Musa dan riwayat Abraham itu mana yang lebih benar, yang di dalam Alkitab atau di dalam Al-Quran itu Kak? Oh jelas Al-Quran lah deh. Ya. Kan Ada Bible. ayatnya?
Ada nggak ayatnya dalam Al-Quran Musa membelah laut, Kak? Ada lah deh. Di mana, Kak? Tahu nggak nih, justru di dalam Bible itu adalah karangan dan fitnahan yang kejam. Kenapa saya katakan fitnahan yang kejam? Kenapa? Di dalam Al-Quran kami, Nabi Lut diceritakan begitu indah kisahnya. Ya, Nabi Daud diceritakan begitu indah kisahnya. Sementara di dalam Bible kau Nabi Lot, ya Nabi Lot di Kejadian 19 nomor 31, kau baca sampai 38 atau satu perikop, itu Nabi Lot tidur bersama kedua putri kandungnya hingga hamil. Wih, ngeri kali. Sementara di dalam Al-Quran tidak ada menceritakan itu. Sebentar nih. Sementara dalam Al-Quran tidak ada menceritakan itu. Sebentar deh. Nah, lalu Nabi Daud. Nabi Daud di dalam Al-Quran diceritakan begitu indah kisahnya. Beda di dalam Biblemu. Di 2 Samuel ya dikatakan ya Nabi Daud nih menghamili, meniduri. Ya saya. Ngapain? Menghamili istri orang. Ya, makanya kalau diteliti itu Yesus keturunan dari Batseba. Itu Yesus keturunan dari Batseba kalau kita telusuri. Jadi jangan kau mengatakan ya, jangan kau mengatakan Al-Quran seolah-olah kamu mengatakan Al-Quran ini niru-niru dari Bible. Tidak. Justru kalian yang niru, bahkan kalian yang memfitnah. Nah, silakan deh. Oke, baik. Jadi itu tadi kakak bilang apa namanya, oh dalam Alkitab itu sangat buruk. Tapi itu riwayat Lot di Al-Araf 80 sampai 84 itu juga katanya Lot berhubungan sama apa namanya, sama laki-laki bukan sama perempuan katanya. Mana datanya deh? Astagfirullah. Mana Nabi Lot? Al-Araf. Lot. Al-Araf. Mana datanya? Al-Araf. Jangan. Mana datanya? Mana datanya? Nabi Lot berhubungan sama itu. Araf. Mana? Mana datanya? Al-Araf 80-84, Kak. Al-Araf 80 sampai 84. Apa 80 sampai 84? Ya, betul. Iya. Ya, itu kisah Lot ya, riwayat Lot. Karena tadi kakak bilang kan bahwa narasi Lot, makanya saya juga. Saya baca ya. Saya baca ini, saya baca. Dan kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini? Ya, sungguh kamu telah melampiaskan syafaatmu kepada sesama lelaki, bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas. Nah, udah. Dan jawaban kaumnya tidak lain berkata, usirlah mereka, Lut dan pengikutnya dari negerimu. Mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci. Terus kemudian kami meselamatkan dia dan pengikutnya kecuali istrinya. Dia istrinya termasuk orang-orang yang tertinggal. Dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang berbuat dosa. Mana di sini Nabi Lut berhubungan dengan laki-laki? Sesama lelaki tadi katanya, coba. Itu bukan Nabi Lut. Lut dikirim, Lut diutus. Padahal jelas lo kata-katanya. Lut diutus, ya. Lut diutus. Lut menyuruh, menyampaikan kepada mereka orang-orang, hei fulan, kenapa kau berhubungan gini. Lalu si Lutnya diprotes. Si Lut diprotes. Lalu mereka menyuruh untuk mengusir Lut beserta pengikutnya si Lut. Jelas lo ayatnya. Astagfirullahaladzim. Dengar dulu. Dengar belum selesai.
Lalu Allah menyelamatkan Lut serta pengikutnya. Tetapi istrinya Lut ditinggal karena istrinya Lut membela orang-orang ini. Jelas lo ayatnya. Astagfirullahaladzim. Jelas lo yang kamu baca itu tadi jelas. Ya enggak apa-apa. Saya hanya Lalu saya hanya menang. makanya dengerin Dek, ini kata-katanya ini kayak gini. Nih ya. Lalu kata Allah ini, Allah mengatakan, lalu kami mengutus Lut. Kata Allah, kami mengutus Lut, kata Allah. Mengutus Lut untuk di kaum kaum apa ini ya? Di Lut kaum apa sih weh? Kaum Sodom apa kaum apa ini? Kaum Sodom. Lalu Allah mengutus Lut di kaum Sodom. Lalu Lut datang. Lut nih datang nih menyampaikan kebenaran. Kata Allah, kata Lut, Allah memerintahkan saya, menyuruh saya untuk mengingatkan kalian untuk tidak berhubungan bla 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 bla, berhubungan sesama jenis lah, berhubungan sama jenis. Udah. Nah, dan orang-orang itu tidak terima ditegur Nabi Lut. Udah, lalu mereka menyuruh Lut untuk disuruh keluar, diusir. Usir aja tuh si Lutnya serta pengikutnya, kata orang-orang Sodom. Lalu Allah menyelamatkan Lut, menyelamatkan Lut beserta pengikutnya kecuali istrinya. Jelas lo ayat itu, aku udah baca. Jelas lo ayat itu. Otakmu, kepalamu yang nggak nyampe, akalmu yang nggak nyampe. Ya udah. Padahal jelas loh kata-kata di atas. Lalu kami menyuruh Lut, lalu kami mengutus Lut. Jelas kata-katanya. Astagfirullahaladzim. Ya, oke, baik. Apa lagi? Ya, soalnya saya hanya menangkap kata-kata itu tadi soalnya. Yang mengatakan melampiaskan nafsu kepada sesama laki-laki yang katanya kan. Di mana di situ Nabi Lut melampiaskan nafsu sama laki-laki? Ayat yang mana itu? Ayat yang mana? Yang itu tadi, Al-Araf tadi. Ayat yang mana? Justru kalian itu yang berhubungan sesama laki-laki adalah Tuhanmu bersama kau. 81 tadi Kak, coba baca ulang. Justru saya udah baca, saya udah ulangi, saya udah tahu. Dan justru yang melakukan yang hubungan sesama jenis itu kau bersama Tuhanmu. Nanti perkawinan anak domba. Wahyu 5 nomor 7. Ya, baca Wahyu 5 nomor 7. Ya, sepertinya baca. Ketawa dia kan, giliran Tuhannya ketawa dia. Giliran Tuhannya ketawa dia. Coba baca. Ya, Wahyu 5:7 kan, woi. Ketawa dia. Malu kok kan? Baca coba. Iya, malu. Baca coba. Ih, anaknya diajarin kayak gitu. Selesai gitu. Bukan Wahyu 5 nomor 7. Anakmu kok ajarin kayak gitu ya? Malu kok kan? Jangan. Malu kok kan? Di mana? Di Perjanjian Baru tapi ya. Coba. Wahyu. Oh iya, oke. Wahyu 9:7. Wahyu 9:7. Mana nih? Salah juga, salah. Aduh. Salah. Anakmu ku ajarin kayak gitu ya? Iya, di ayat Makkah. Yang penting Iya, di Perjanjian katanya. Baru ya. Enggak, anakmu ku ajarin kayak gitu ngomong sama orangnya. Ya. Ngajari apanya? Itu tadi anak kau nggak ada sopannya ngomong sama orang. Mana dia ngomong? Mana dia ngomong? Jangan sampai kuputer. Oh dia. Orang Nias ya. Oke. Wahyu 19:7. Wahyu berapa, wih? Wahyu 19:7 buka. Wahyu 19:7. Wahyu 9. Itu anakmu tadi ngomong bacot kayak gitu. Ngomong sama orang kok kayak gitu. Oh.
Nggak Nih, dengar aku bahas saya lagi. bacakan ya. Marilah kita bersuka, Wahyu 19:7. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorak dan memuliakan dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siada. Telah sedia. Coba, Wahyu 19:7 mengatakan adalah perkawinan anak domba. Siapa domba yang dimaksud? Siapa domba yang dimaksud? Oh ya, perkawinan anak Oh iya iya. domba. Tadi kok ketawa-ketawa, sekarang oh iya. Tadi kok ketawa aku tunjukkan itu. Oh iya sekarang. Siapa domba yang dimaksud? Ya Yesus. Jadi kalau Yesus. Berarti Yesus nanti melakukan perkawinan buat siapa? Buat siapa? jadi perkawinan itu ya bukan resepsi atau mau kawin mawin. Yang bilang perkawinan resepsi siapa? Itu ibaratnya ya. Yang bilang perkawinan resepsi siapa? Cara perjumpaan itu maksudnya. Kata kawin itu apa? Kawin. Kata kawin itu apa? Kawin ya. Ya Iya, Pak. menikah. Menikah. Tapi bahasanya kalian kawin. Nah, kalau kawin itu harus ada apa? Syaratnya. Kawin kayak mana menurut apa? Kawin itu syaratnya harus ada pengantin pria dan pengantin wanita, betul? Ya kalau secara Betul? umum ya di dalam dunia iya. Iya. Nah, Yesus domba. Yesus akan kawin dengan siapa? Ya nggak tahu sih, soalnya di dalam keyakinan kita Kristen Nggak tahu bukan sih. berarti Tadi menikah. jelas ayat ya di dalam Al-Quran jelas tidak ada kata-kata, tidak ada loh, tidak ada kata-kata Lut berhubungan seks dengan sesama jenis, tidak ada loh kata-katanya, nggak ada. Tapi kok karang bebas, kok tuduh Nabi Lut melakukannya, sementara di dalam Biblemu jelas ada kata perkawinan anak domba ada. Tapi kok ingkari bahwa Yesus akan kawin dengan umatnya, yaitu kau. Kok Bukan kutu. itulah kalian, tidak ada tertulis kalian fitnah, ada tertulis kalian ingkar. Itulah kalian. Makanya sebenarnya percuma mengajarkan tentang Al-Quran kepada kalian, karena Bible kalian yang jelas-jelas ada datanya, kalian ingkar, kalian bantah. Itu di situ tuh jelas loh tadi. Dalam Al-Quran tidak ada ya Nabi Lut berhubungan seks sesama jenis, tidak ada kata-katanya. Kok tuduh Nabi Lut melakukannya, padahal gak ada loh. Tapi kok fitnah Nabi Lut. Tapi kutunjukkan di dalam Bible Wahyu 19:7 jelas dikatakan perkawinan anak domba. Kutanya baik-baik, siapa domba itu? Kau jawab Yesus. Lalu dengan siapa dia kawin? Ya pasti dengan kalian. Data ada tertulis, kau ingkar. Tidak ada tertulis, kau fitnah. Luar biasa. Ya kami kawin. Luar biasa. Semua pengikut Yesus kawin sama Yesus. Nah, Laki-laki jadi yang melakukan kawin. perkawinan, yang melakukan hubungan suami istri, hubungan sesama jenis siapa? Siapa? Yesus dan kau, bukan Nabi Lut. Jadi Nabi Lut tidak ada ya, justru kau dan teman-temanmu Saya melakukan cuman sogok baca. menyogok. Saya cuman baca ayat Al-Araf tadi. Nah, Jelas yang dilakukan. tidak ada katanya di situ, tidak ada. Justru dalam Biblemu perkawinan anak domba, yaitu di mana? Tunggu dulu ya, aku cas dulu HP habis baterai ya. Bentar ya. Iya, silakan. Tunggu dulu ya. Enggak, aku mau mempraktekkan ini sama kau. Tunggu dulu ya, aku ambil dulu. Sini lah, cas. Ini ya, kan kau kawin sama Tuhanmu. Otomatis dari belakang lo dimasukin ya kan. Bayangkanlah punya Tuhanmu segini ya kan. Ini bayangkan.
Kalau lah masuk ke bagian depanku, enak suaranya, nikmat. Masuk bagian depanku, bagian depan perempuan, suaranya gini, gitu. Tapi begitu